Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangan terbaru ya di akhir sesi weekly ya, untuk candle weekly ya di akhir sesi ini di hari Jumat. Kita akan langsung lihat seperti apa pergerakan dari XAU/USD untuk hari Jumat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Ini kita mulai di time frame weekly ya. Kita lihat dulu seperti apa perkembangannya. Kenapa di weekly untuk di hari Jumat ini, untuk menutup atau mengakhiri dari candle weekly ya. Yang ini perhatikan, yang hijau ini adalah candle weekly ya. Hari ini adalah hari terakhir, dimana besok akan terjadi penutupan ya, close atau pembentukan full ya dari candle weekly ini, yang akan kita bisa melihat dari kondisi next kelanjutannya seperti apa. Langsung aja ya, ini posisi memang yang dari terakhir yang selalu saya informasikan ke teman-teman. Pembentukan yang terjadi adalah bearish engulfing yang cukup besar ya. Ini pergerakannya bearish engulfing, tapi di minggu ini ya, dari Senin sampai Jumat, potensi pembalikan atau tekanan pada buyer yang cukup besar ya di area di kisaran 61,8%, yaitu 1729,48 sampai dengan 50% 1744,46. Tapi kenaikan XAU/USD di minggu ini ya, di sini sih masih dalam gambaran saya, karena di sini ada bearish engulfing yang besar sekali ataupun candle impulsif ya. Untuk posisi hari ini ya, besar kemungkinan harga akan bergerak menuju area 23,6%, yaitu mendekati area 50% dari pembentukan impulsif bearish ini, yang menjadi penentu gambaran di analisa weekly kita ya, yang kita gambarkan di hari Minggu kemarin, yaitu di 1776 atau mendekati 1777,99. Area ini, area 23,6%. Ini kuat mengarah ke sana. Kenapa? Ini kalau kita ukur dengan garis ukur ya, kita lihat range pergerakan rata-rata di weekly itu, kalau pergerakannya tidak terlalu signifikan, itu hanya membutuhkan kurang lebih $50 range pergerakan dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini untuk dia menutup range pergerakan 1 minggu ya di kisaran $50, dia membutuhkan potensi kenaikan hingga mencapai 1777, yaitu tepat di area 23,6% atau area 50%. Ini dulu gambaran yang bisa kita lihat ya di time frame weekly. Secara pergerakan hari ini, kalau kita ukur pun dengan harga running saat ini ya, yang sedang berjalan nih, kalau kita ukur mendekati ini sudah menutup range kisaran $20. Sangat make sense sekali, hari ini akan menguji kuat area 1777,99 ya. Area ini yang pertama yang akan menjadi target untuk hari ini ya, akan menguji kuat area 50%. Menurut saya seperti itu, karena untuk di weekly ini saat ini ya, range pergerakannya tidak terlalu besar, tidak mencapai $50 sampai dengan awal pembukaan di hari Jumat ini, hanya range $37 ya, range-nya hanya $37 untuk hari ini. Maka saya tadi bilang, kalau dia menutup range $50, dia bergerak akan menuju ke area 50%. Ini kenapa potensi naik lebih besar, karena harga running saat ini ya, itu mendekati high yang terbentuk di hari kemarin. Ini high-nya mendekati high yang di sini. Adapun kalau dia pembalikan dari posisi weekly dari Senin sampai Jumat ini ya, pembalikan dia turun, kayaknya kalau menurut saya berat ya, kecuali kalau ada momentum yang sangat besar ya. Di sini dari high-nya ini ya, dia sampai menutup range $50 dari harga running saat ini, dia membutuhkan besar sekali $50 ke bawah. Ini kayaknya nggak mungkin gitu loh. Menurut saya seperti itu, jauh dari kemungkinan untuk dia turun. Adapun kalau dia turun dari pergerakannya ya, adapun kalau dia turun XAU/USD dari posisi harga running saat ini, itu kalau membentuk low baru,
dia hanya menutup range $30. Ini kalau tidak ada kenaikan sama sekali ya, hanya membutuhkan potensi penurunan hingga 1729. Ini pun menutup range di atas $20, yaitu mencapai range $30. Jadi rata-rata pergerakan weekly itu tidak mencapai tidak mencapai tidak mencapai sampai dengan $50 untuk weekly analisanya gitu loh. Untuk range-nya nggak sampai sana. Nah, minimal kalaupun dia bergerak ke bawah, dia akan menguji kuat 1744 hingga mencapai di kisaran di sini yang menjadikan range $20 ya berkisaran 1736 area ini. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk lebih detailnya. Yang pasti menurut saya hari ini kemungkinan besar akan menutup range $50 dulu ya, yaitu targetnya sampai dengan 1776 ya. Make sense ya kalau sampai sana, karena level saat ini 1757 harga runningnya itu di bawah 38,2%, yaitu di 1759. Ini yang menjadi gambarannya dulu ya. Adapun nanti dia break di atas atau mendekati 50% atau tidak sampai, kita nanti lihat dari time frame kecilnya ya, dorongannya break area mana. Oke, itu dulu ya. Jadi kita memastikan dulu untuk hari ini pergerakan dari XAUSD kecenderungannya akan mencoba menutup range $50, karena rate saat ini terbentuk tidak sampai $40 ya, hanya 37 sekian. Nah, ini yang menjadi gambaran atau pergerakan dari XAUSD di hari Jumat ini. Oke, kita coba lihat secara daily analisa ya. Ini secara daily pergerakannya. Ini perhatikan dari penurunan impulsif tadi ya, ini candlenya kita akui 50%, posisinya memang dari 3 hari ke belakang terjadi kenaikan ya. Sebelumnya terjadi penurunan selama 6 hari, 3 hari ke belakang terjadi kenaikan dorongan pada buyer. Tapi Anda harus ingat di sini potensi dorongan seller sudah masuk ketika mendekati area 50%, 1765.01 area sini ya. Ini kalau posisinya dia ternyata Anda bisa lihat ya, body dan ekor di sini kecenderungannya sih sebenarnya seimbang ya, meskipun dorongan bayarnya lebih kuat. Tapi seller sudah berhasil mampu menekan hingga 50%. Nih, perhatikan ya, menekan 50% dari pembentukan candle bullish ini. Perhatikan ya. Artinya apa? Artinya seller sudah mulai masuk di area-area penting di kisaran 50%, yaitu 1765.01. Area sini sudah terjadi penekanan. Nah, ini dampak dari kondisi pergerakan saat ini ya. Ini nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana mencoba untuk apakah nanti contoh seperti ini ya. Dia naik dulu 1765, habis itu dia drop lagi atau mendekati di area level-level ini. Nah, ini nanti bisa membentuk sebuah pola atau pattern. Nah, nanti kita lihat aja pergerakannya minimal dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kita akan lihat pola dari pergerakannya di dua sesi tersebut ya. Yang pasti untuk saat ini kondisinya tren masih kecenderungangannya akan menguji kenaikannya ya di area 50%, 1765.01 sampai dengan 61,8%, yaitu 1773.76. Buat teman-teman yang baru yang belum mengikutin ini garisnya dari mana, areanya dari mana, bisa tonton video sebelumnya analisa di hari Kamis kemarin ya. Ini saya buatkan, yaitu saya tarik Fibonacci retracement dari titik A ke titik B dari penurunan ini untuk kita cari minimal area 50%. Apakah nanti di area ini akan terjadi pembalikan atau penerusan dari proses tekanan buyer yang besar? Nanti kita lihat ya secara weekly, perhitungan range dia membutuhkan kenaikan minimal sampai dengan area 1777, area 23,6% nih ya. Berarti kalau dia menyentuh ke sini ya, wajar sih kalau dia sudah menyentuh, terus biasanya kan mesti terjadi koreksi. Koreksinya besar kemungkinan akan mendekati area 61,8%. Nanti kita lihat ya, market sering terjadi perubahan ya, apapun itu bisa terjadi, tapi minimal kita sudah punya gambaran
ya, seperti itu gambarannya di time frame daily ya. Oke. Kita berlanjut di time frame 4 jam. Oke, ini time frame 4 jam pergerakan menurut saya saat ini ya, ini membentuk membentuk sebuah channel ya. Menurut saya ini membentuk sebuah channel kalau kita tarik dari titik terakhir ya. Kita gunakan trend regresi ya, dimana titiknya di sini kita coba tarik sampai titik area sini. Bentar, saya pasin dulu. Oke, kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya channel. Jadi pergerakannya berada di dalam sebuah tren naik ini ya, dimana ada trend line atas, trend line bawah, dan ini area 50%-nya. Dan harga saat ini tepat berada di area trend line bawah. Inilah yang menjadikan bahwasanya kalau terjadi sesi Asia ya, bergerak turun, dia harus break di bawah support 1754. Nah, harus bergerak di bawah 1754 dengan syarat memang harus break sekali lagi area 38,2% 1756 harus di bawah ini, membalikan dari potensi dari turun menjadi naik ya. Ini menguji 50% yang sempat menyentuh ya 1765.01. Ini dulu yang wajib teman-teman perhatikan. Ini saya geser dulu, nanti kita lihat ya di time frame 1 jamnya perubahannya seperti apa. Nah, ini kita geser dulu. Oke, ini kondisinya dari pergerakan XAU/USD saat ini ya. Saat ini tepat berada di bawah area trend line. Ini kalau nanti dia bergerak naik lagi, berarti dia harus break di atas 1759. Nah, dengan target mendekati EMA 50. Kalau nanti memang sesi Asia sampai sesi Eropa berhasil break di atas ini, ya besar kemungkinan akan kuat naik. Ataupun dia belum break di atas ini, kita lihat sesi Amerika nantinya ya. Dorongan buyer dari berita yang akan rilis malam ini, kita lihat kondisinya yang akan merubah dari pergerakan dari XAU/USD ini ya. Secara teknikal, area yang akan dikejar, yang dituju yaitu break yang pertama 50%, yaitu di sini 1765.01, terus kemudian 61,8% 1773.76 sampai dengan area 50% atau area 23,6% 1777. Ini 50% dari penurunan impulsif bearish di weekly ya. Ini saya masukkan area 50% ini. Makanya saya tulis di sini 50% untuk bearish engulfing nih, perhatikan ya tulisannya. Nah, ini tulisannya, coba saya taruh di bawah aja supaya kelihatan. Oke, nah seperti ini ya tuh. Jadi tulisannya di situ ya, targetnya. Ini dari 4 jam dari pergerakan yang bisa kita lihat. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam dari pergerakannya ini. Nah, ini untuk time frame 1 jamnya ya. Pola dari pergerakan saat ini ya, di sini membentuk sebuah pergerakan istilahnya batasan atas batasan bawah. Anda bisa lihat secara pergerakan dari XAU/USD ini di hari kemarin ya, dari pagi hari di sini ya, start pergerakannya kemarin dia menekan ke atas ya, breakout di beberapa area resisten yang dituju ini ya, breakout sampai dengan menyentuh area 50%-nya 1765, kemudian terjadi penurunan setelah pembentukan dari bearish pin bar, konfirmasi candle turun, dan ada impulsif bearish hingga menekan area support 1754. Di area ini terjadi pembalikan. Kenapa? Wajar, karena area ini adalah area 50% ya dari pergerakan sebelumnya ya. Ini kalau kita ukur ini area 50%-nya terjadi penolakan tepat di area trend line juga ya. Makanya kemarin saya informasikan kalau dia breakout di bawah 1700 atau area 38,2% ya, 1756.26, kecenderungannya bisa terjadi penurunan. Tapi tertahan di area 50%, tidak mampu breakout lagi ya di 1754 ya, di area sini. Makanya dengan kondisi seperti ini, saya juga kemarin sudah sampaikan buat teman-teman untuk lebih hati-hati. Untuk pengambilan taking profit tidak usah terlalu tinggi ya, minimal level-level area penting terdekatnya bisa dijadikan target taking profit. Intinya di situ ya, karena posisi saat ini pergerakannya seperti ini gitu. Oke, ini yang pertama. Terus yang kemudian
untuk hari ini seperti apa? Area support ini saya biarin dulu ya. Ini akan coba diuji lagi. Tapi poin yang paling utama adalah batas bawah ini ya, batas bawah ini sampai dengan batas atas ini. Karena kalau kita perhatikan, nah bergeraknya pembentukan area base setelah dia turun panjang ini ya. Ini terus kemudian dia naik dorongan buyer dari sini sampai dengan area 38,2% ini menjadi batasan atas batasan bawah yang dimana membentuk sebuah area base ya, atau membentuk build up di area trendline bawah. Nih, ini membentuk sebuah build up. Nah, ini dulu. Ini yang akan kita tandain adalah yang pertama area ini terendahnya di sini, yang terakhir ya dari penurunan ini dan tertingginya ini. Ini yang menjadi sebuah pola untuk kita melihat nantinya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah berhasil breakout di atas 38,2% atau dia akan breakout di bawah lagi 38,2%, 1756,26. Kalau ini terjadi breakout, maka dia breakout area trendline kemudian menuju ke level area ini. Ini yang besar kemungkinan nanti kita lihat area ini dan area ini. Levelnya berapa aja kita masukkan dulu ya angkanya. Yang pertama di sini kita lihat dulu angkanya, support terdekatnya 1752,32 ya. Ini menjadikan batas bawah, jika mana kalau di breakout maka penurunan lebih besar lagi akan terjadi, kemungkinan akan seperti itu ya. Oke, kita tandain ini key level ya, kita tulis saja key level ya, 1752 ini key levelnya. Kemudian key level keduanya yaitu area sini yang menjadikan titik tertinggi sebelumnya harga saat ini ya, yaitu 1760. Ini menjadi sebuah key level bawah dan key level atas. Ini kita tandain dulu, kita kasih blok ya supaya teman-teman juga nanti nggak bingung. Ini area key levelnya, saya kasih blok dulu seperti ini ya, kurang lebihnya sebentar di time frame 1 jam. Ini yang pertama, blok yang pertama di situ ya. Kemudian kemudian area berikutnya itu yang area atas. Untuk area bawahnya saya kasih penebalan juga di area ini ya, terjadi banyak juga rejection sebenarnya wilayah ini, tapi di time frame kecil, kalau time frame kecil insya Allah pasti akan kelihatan, tapi nggak apa-apa, minimal di sini ya. Ini menjadi batasan atasnya ya. Untuk key levelnya saya kasih blok juga. Jadi nanti Anda teman-teman semua perhatikan aja dari dua wilayah ini yang menjadi sebuah penerusan ya, ataupun pembalikan dari dua level kunci ini ya. Baik, saya tulis key level, di mana batasannya antara 1760 untuk area resisten atas, untuk area support bawah 1752. Ini dulu secara pergerakan. Kalau kita ukur dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan high yang terbaru hari ini kisaran 1758 ya, dari pembukaannya niat turun dan akan menguji kuat kalau memang dia bergerak turun sampai dengan $6 ya. Di sini sangat memungkinkan sekali akan menguji kuat area sini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yaitu 1752 untuk key levelnya. Yang kedua, kalau kita ukur di atas, apakah make sense juga dengan posisi saat ini? Ya, kita coba ukur aja dari area 1756 ya. Dengan key level ini $3 juga sangat masuk akal ya, karena pergerakan pun saat ini bergerak mendekati, lebih dekat dengan key level resisten atau area 38,2% ya, di 1759 sampai dengan 1760 ini sangat berdekatan. Tapi kita lihat dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kecenderungannya dia bergerak dulu turun atau dia naik. Ini kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi makanya fungsi dari kita menganalisa sebuah market adalah kita menunggu pola yang akan bergerak. Jadi kalau kita buatkan skenarionya, sebentar saya buatkan skenarionya dari pergerakan saat ini. Ini ya, skenarionya adalah yang pertama, dia akan menguji kuat dulu wilayah 1756 ya, di wilayah ini. Jika mana ini terjadi breakout impulsif bearish ya dari
dari pagi ini hingga dengan nanti sesi Eropa ya, dari pergerakan candle ini. Kalau dari posisi candle berikutnya di time frame 1 jam berhasil breakout di bawah 1756, besar kemungkinan akan menuju area support yang terbentuk di sini ya. Menguji kuat di sini ya, baru dia bisa juga akan retest, baru menguji ke area ini 1752. Ini gambaran dari dua sesi nantinya ya. Anda boleh pantau wilayah ini ya. Oke, saya kasih tulisan pantau aja ya. Nah, ini pantau wilayah ini yang kedua, pantau wilayah ini yang ketiga. Keduanya di sini, yang pertama di 1752, yang kedua 1759 sampai dengan 60. Ini pantau wilayah ini, nanti pembentukan patternnya seperti apa. Kalau nanti di sini berhasil membreakout impulsif bearish ya, nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu pergerakan minimal yang terjadi dari pergerakan saat ini. Besar kemungkinan akan terjadi menguji wilayah 1752 menjadi area key level. Kemudian skenario kedua, jika mana dari pergerakan saat ini ya, nih ternyata potensi pembalikannya itu ada di wilayah ini ya. Contoh, tidak mampu break di bawah 1756 atau area 38,2%, maka akan menguji kuat area 1759 ya sampai dengan 1760. Jika ini nanti di breakout oleh candle impulsif ya, candle impulsif, maka dia bergerak kecenderungannya akan menguji area 50% dan retest. Nah, nanti coba sekali lagi apakah kuat dia breakout di atas 1765. Nah, ini gambaran dari pergerakannya ya. Ini gambaran dari pergerakannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ini gambarannya, perhatikan aja dari 2 key level itu. Sebelum itu terjadi breakout, menurut saya jangan transaksi dulu ya, kecuali kalau di sini nanti ada pattern pembalikan, back single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh buy, pasang stop loss di atasnya. Ataupun kalau dia breakout di atas 1759.45 di atas key level, Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target terdekat. Ingat, target terdekatnya adalah area 50%, 1765.01 area ini yang akan diuji kuat. Oke, mungkin ini gambaran di hari Jumat ini ya, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa ya, support terus channel ini ke teman-teman kalian, bagikan videonya, channelnya ya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng ini bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.